Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu, tradingnya lancar, profitnya lancar, sehingga withdrawalnya juga bisa lancar. Amin ya. Kita ketemu lagi dalam satu video yang akan mengedukasi teman-teman. Kali ini ya, Endo akan membawakan edukasi yang sangat-sangat penting bagi trader yang masih gagal, masih loss ya. Jadi teman-teman sudah lihat judulnya adalah mengapa trader gagal dan bagaimana solusinya. Nah, Endo sudah berikan solusi, yaitu cara mudah dengan robot trading emas. Nah, karena ini adalah video edukasi ya, jadi Andrew harap teman-teman bisa mendapatkan edukasi ini secara lengkap dan secara komprehensif. Nah, caranya bagaimana? Kalau teman-teman mau mendapatkan ilmu ini secara lengkap, ya teman-teman harus nonton dari awal sampai akhir ya. Dan Andrew sarankan nonton video ini di layar yang besar ya, karena di sini banyak sekali tulisan-tulisan yang Andrew sudah buat, PowerPoint ya. Dan Andrew harapkan teman-teman bisa menggunakan audio yang bagus ya, gunakan headset ya apabila mungkin audio Andrew ini kurang jelas ya. Dan yang ketiga, gunakan atau siapkan alat tulis untuk mencatat apa-apa saja yang Andrew akan sampaikan yang mungkin saja tidak ada di dalam PowerPoint ini ya. Nah, kalau teman-teman sudah siap, Andrew akan mulai. Saksikan video berikut. Baik teman-teman, topik kita kali ini adalah mengapa trader gagal atau mengapa trader masih MC, masih sering loss, dan bagaimana sih solusinya. Nah, jadi kali ini Andrew memberikan solusi yang paling mudah, yang paling simpel, yaitu dengan cara menggunakan software expert advisor atau yang biasa dikenal dengan robot trading. Khususnya ini adalah di pair emas ya. Jadi setelah teman-teman nonton video ini, teman-teman akan menemukan solusi trading emas yang lebih cerdas dengan bantuan expert advisor atau robot. Dan tentunya teman-teman kalau mau profit di trading emas itu bukan hanya mimpi ya, tetapi kenyataan yang bisa diraih. Dan itu sudah buktikan ya teman-teman ya. Jadi itu bukan cuma ngomong doang, bukan cuma ngajarin, tapi itu sudah buktikan. Dan klien-klien kita sudah buktikan bisa profit konsisten di emas. Makanya teman-teman nonton video ini, dengerin penjelasan ini. Teman-teman nggak akan nyesal dengerin penjelasan yang kali ini ya. Karena sekali lagi Andrew sudah menggunakannya, Andrew sudah praktek, kita sudah profit konsisten. Terbukti ada MK5-nya, ada investor password-nya, dan ada withdrawal-nya, segala macam kita sudah dapatkan. Sekarang giliran teman-teman Andrew jelasin bagaimana caranya. Oke, Andrew masuk ke PowerPoint kedua ya. Robot trading emas. Gimana sih cara kerjanya? Jadi robot trading emas ini teman-teman harus paham ya, ini adalah bahasa yang paling awam ya. Tapi kalau bahasa aslinya itu adalah expert advisor ya, atau software expert advisor. Jadi jangan samakan dengan robot trading emas yang 2001 ya. Itu bukan robot trading, tapi itu merupakan investasi berkedok robot trading. Jadi harus dibedakan ya teman-teman ya. Nah, jadi bagaimana cara kerja dari robot trading emas atau expert advisor ini? Jadi robot trading emas ini bekerja secara otomatis ya. Semuanya otomatis, mulai dari menganalisa pasar ya, sampai dia entry, sampai manajemen risiko, sampai take profit, semuanya otomatis. Nah, semua yang otomatis tersebut itu bekerja berdasarkan rules atau algoritma yang sudah dibuat oleh developer. Dalam hal ini developernya adalah Profit Training ya. Jadi yang pertama, cara kerjanya pertama, apabila
software Expert Advisor ini dipasang ke dalam MetaTrader, baik MetaTrader 4 maupun MetaTrader 5, maka yang pertama dilakukan adalah software ini akan melakukan analisa pasar secara otomatis. Ya, jadi pertama itu dia akan melakukan analisa secara otomatis. Nah, ini juga itu mau jelasin. Jadi apabila teman-teman sudah menggunakan Expert Advisor atau robot trading, begitu dipasang, dia tidak langsung ambil posisi, nggak usah khawatir. Ini apalagi punya profit training ya. Jadi kalau dipasang ke dalam MetaTrader, dia nggak langsung ambil posisi, ya teman-teman nggak usah khawatir. Karena bukan berarti robotnya tidak bekerja, melainkan robotnya sedang mengkalkulasi, atau sedang menganalisa, atau sedang mencari momen, bahasanya begitu ya. Nah, setelah momen itu ada, setelah kalkulasinya dapat, setelah algoritmanya ketemu dengan market punya, dengan rules yang sudah ada di dalam software tersebut, maka software ini akan melakukan entry. Nah, entry-nya cuma dua macam ya. Apakah dia entry-nya akan buy atau dia akan sell. Ya. Nah, keuntungannya lagi apabila kita menggunakan software Expert Advisor atau robot trading adalah eksekusinya sudah pasti cepat dari sisi teknis maupun dari sisi psikologis. Karena kalau kita trading ya teman-teman ya, kalau kita trading manual ya, kalau kita mau entry gitu ya, kadang-kadang kita mikir ya, ragu kan, takut nih, ntar loss lagi gitu kan, ntar salah lagi. Tapi kalau kita menggunakan software, kalau kita menggunakan Expert Advisor, begitu algoritmanya ketemu ya dia akan eksekusi ya, tanpa ada emosi di sana. Jadi yang jelas eksekusinya lebih cepat teman-teman ya. Dan software ini akan melakukan transaksi dalam hitungan detik ya. Nah, setelah dia melakukan entry, barulah dia akan menentukan manajemen risiko. Manajemen risiko kan ada banyak ya. Apakah dia akan stop loss, apakah dia akan switching, apakah dia akan hedging, apakah dia akan averaging ya. Itu tergantung dari algoritma softwarenya. Ya. Nah, yang selanjutnya ketika dia sudah memanage risiko, barulah dia akan menentukan di mana dia harus exit atau di mana dia harus take profit. Ya, dia harus ambil profitnya di mana. Nah, jadi itu teman-teman tahapannya. Dan karena ini sifatnya otomatis, maka software ini bekerja selama 24 jam non-stop. Selama market buka ya. Tapi kalau gold itu kan dia marketnya buka 5 hari ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu tutup ya. Nah, jadi itu ya teman-teman, jadi akan bekerja non-stop ya, tanpa berhenti teman-teman. Itu adalah cara kerja dari robot trading emas ya. Nah, mengapa Andrew menyarankan buat teman-teman yang sering salah, buat teman-teman yang sering MC, buat teman-teman yang masih sering gagal, udah deh, pakai aja software deh gitu loh. Kenapa Andrew menyarankan itu? Karena Andrew sudah memperhatikan banyak sekali kesalahan-kesalahan dari trader pemula. Nah, jenis-jenis kesalahannya itu adalah satu, ya, dan ini tentunya bisa dihindari dengan menggunakan software Expert Advisor atau robot trading. Satu, sudah pasti adalah emosi. Nah, trader pemula itu belum bisa mengkontrol emosi. Trader pemula itu belum bisa mengkontrol psikologinya. Ketika dia salah posisi, dia pengen balas dendam, akhirnya dia gedein lotnya, akhirnya MC. Ya, jadi emosi itu sangat-sangat sangat-sangat mempengaruhi trader pemula, baik pengambilan keputusan ataupun ketika sedang floating. Kedua, yang Andrew sering dapat atau pelajari itu adalah trader pemula itu belum memiliki pengetahuan yang cukup. Dia belum bisa analisa, dia belum bisa, istilahnya belum bisa trading, tapi dia pengen trading. Jadinya dia tebak-tebakan kan? Buy sell-nya dia tebak-tebakan. Nah, kalau teman-teman sudah masuk tebak-tebakan, berarti apapun hasilnya itu bukan berdasarkan skill, tetapi berdasarkan untung-untungan. Nah, biasanya yang untung-untungan seperti ini hasilnya pasti buntung, gitu loh.
Jadi untuk yang nomor 2, Endo sarankan buat teman-teman yang masih belum bisa analisa, sudah gunakan aja software Expert Advisor. Udah, semua akan dianalisa secara by data, by software. Dan tentunya ya, ini juga mengurangi unsur spekulasi atau spekulatif. Banyak anggapan bahwa trading itu gambling atau trading itu judi. Endo katakan yes, apabila teman-teman tidak melakukan transaksi menggunakan analisa. Jadi kalau teman-teman trading itu berdasarkan tebak-tebakan, berarti teman-teman sedang berjudi. Yes, betul, setuju. Termasuk bisnis. Kalau misalnya teman-teman bisnis nih, tapi teman-teman tidak punya perhitungan, tidak punya planning, tidak punya hitung-hitungan, ya berarti teman-teman sedang berjudi juga. Judi bisnis, ya. Jadi poinnya adalah supaya teman-teman tidak melakukan spekulasi ya di dalam trading karena keterbatasan pengetahuan tersebut, ya gunakanlah software, biarkan software yang menganalisa. Jadi sebenarnya kalau kita bilang trading itu judi, ya kita bisa bantah apabila seorang trader menggunakan software, karena software sudah melakukan perhitungan, software melakukan analisa dari harga tersebut, sehingga pengambilan posisi baik itu buy maupun sell semua sudah diperhitungkan oleh algoritma dari software tersebut. Yang ketiga, yang masih banyak trader itu bikin salah adalah mereka belum bisa memanage risiko. Mereka belum tahu strategi manajemen risiko. Sekarang yang tanya buat teman-teman yang nonton nih misalnya, kan yang nonton nih skillnya macam-macam. Ada yang sudah expert, ada yang medium, ada yang baru, ada yang newbie, ada yang nggak tahu sama sekali. Karena yang ditanya, manajemen risiko itu ada apa aja? Pasti bingung kan? Nah, kalau kita menggunakan software, ya sebenarnya baik trader pemula itu harus tahu juga manajemen risiko itu ada macam-macam. Yang pertama, ya ada yang disebut dengan stop loss. Itu adalah manajemen risiko. Kedua, ada yang disebut dengan switching. Ketiga, ada yang disebut dengan hedging. Keempat, ada yang disebut dengan averaging atau martingale. Nah, manajemen risiko mana yang teman-teman mau pakai apabila terjadi kesalahan posisi? Sekarang gampangnya begini deh. Misalnya harga emas, kita analisa nih, kita udah analisa, harganya kita analisa akan naik. Berarti teman-teman akan beli dong. Ternyata beneran harganya naik. Nah, berarti teman-teman tinggal take profit kan? Itu semua orang bisa ya. Semua orang bisa. Maksudnya semua orang bisa itu, ya kalau harganya kebetulan searah dengan posisi kita, ya berarti kita nggak usah ngapa-ngapain, berarti kita tinggal take profit doang. Sekarang pertanyaannya yang harus teman-teman jawab adalah apabila teman-teman seorang trader, kalau misalnya teman-teman beli, harganya turun, lah, kamu mau ngapain? Anda mau ngapain? Apakah stop loss? Apakah switching? Apakah hedging? Apakah averaging? Teman-teman harus bisa jawab. Kalau teman-teman nggak bisa jawab, jangan trading. Ya, nah beda nih kalau kita menggunakan software, maka software tersebut sudah ada manajemen risikonya seperti apa. Apakah dia mau stop loss, apakah dia hedging, apakah dia averaging, apakah dia switching, itu sudah ada. Ya, sebuah software yang bagus sudah ada manajemen risikonya, sudah tahu lah, oh dia harus ngapain, kalau salah posisi dia harus ngapain. Itu ya teman-teman ya. Nah, itu lanjut lagi nih. Apa sih keuntungan dan kerugian atau kelemahan lah ya menggunakan robot trading? Nah tentunya kalau keuntungannya Endo sudah jelaskan tadi ya, mirip-mirip. Jadi robot trading emas atau Expert Advisor memiliki keuntungan dan kelemahan yang teman-teman harus pertimbangkan. Satu, tentunya ya namanya juga robot, pasti otomatis ya. Otomatis analisa, otomatis entry, otomatis manajemen risiko, otomatis take profit juga. Yang kedua, cepat. Ya, cepat dari sisi teknis maupun dari sisi psikologi. Nah, ada kelemahannya, ya. Kelemahannya tentu kalau teman-teman mau menggunakan robot trading, ya, teman-teman harus punya softwarenya ya. Kalau teman-teman nggak punya software, bagaimana? Ya, teman-teman harus bikin. Teman-teman bikin. Nah, kalau teman-teman mau bikin softwarenya, ya, teman-teman harus punya skill. Yang pertama skill trading, yang kedua skill untuk coding. Pernah ada satu komentar dari
YouTube ya. Dia bilang, Pak, bikin robot trading itu pakai ChatGPT, pakai apa namanya? Pakai AI, ya. Sekarang Andrew jawab, coba aja kamu bikin. Coba aja kamu bikin robot trading pakai AI katanya. Coba aja kamu bikin. Emang kamu pikir segampang itu? Harus bisa coding, ya. Harus bisa coding, harus bisa trading. Kamu harus menciptakan prompt-nya apa nih? Prompt-nya mau gimana? Robotnya mau gimana gitu. Nggak segampang itu gitu loh. Jadi kalau teman-teman mau pakai robot trading, ya teman-teman harus punya robot trading, punya softwarenya. Nah sekarang gimana cara punya software? Satu, yang paling gampang tuh bikin sendiri. Nah kalau teman-teman mau bikin sendiri, teman-teman bisa trading nggak? Satu itu dulu tuh. Kedua, kalau teman-teman bisa trading, kedua harus bisa coding. Nah ada cara yang lebih gampang, yaitu dengan cara membeli yang sudah jadi dari developer. Jadi nggak usah repot-repot lah, ya. Masa kita mau naik motor, kita bikin motor kan repot sekali kan. Kita mau pakai komputer, kita bikin komputer kan repot sekali. Ya tinggal beli yang sudah jadi. Ada loh expert advisor yang sudah jadi, ada. Contohnya punya Profit Training. Teman-teman tinggal pakai, kita risetkan, kita bikinkan, teman-teman tinggal pakai. Nah itu cara yang kedua. Nah sekarang teman-teman pilih aja mau cara yang mana. Teman-teman mau bikin sendiri atau teman-teman mau beli. Simple kan? Nah, tentunya ya setelah teman-teman beli, bukan berarti software ini adalah software yang holy grail ya, pasti profit atau pasti untung yang nggak ada risiko, bukan begitu ya konsepnya teman-teman ya. Jadi setelah teman-teman pakai, teman-teman harus pantau ya, harus sering-sering diupdate. Nah, untuk update ya itu tugas dari developer. Jadi misalnya teman-teman beli dari Profit Training, itu adalah tugas kita untuk update gitu loh. Jadi teman-teman nggak usah repot-repot lagi ya. Ada yang namanya disebut dengan optimisasi ya. Optimisasi itu adalah proses ya dari sebuah robot trading menemukan settingan terbaik untuk broker tertentu, pair tertentu, time frame tertentu, modal tertentu, sampai leverage tertentu. Paham nggak kalian gitu loh? Ya paham nggak gitu loh? Jadi kalau nggak paham tuh jangan asal-asal komen, asal-asal ngomong di komen gini kan. Oh bikin sendiri pakai ChatGPT. Ya gimana sih? Ya jadi komen-komen begini nih apa ya, ngerusak gitu ya, ngerusak yang nonton ya. Yang nonton nih jadi ngaco. Ya, jadi Edu jelasin nih, itu sekalian jawab ya. Nggak bisa kayak begitu teman-teman gitu. Ya. Nah, jadi ya itulah fungsi dari developer, tugas dari developer ya, supaya teman-teman nggak usah ngerjain begitu. Itu semua sudah developer yang ngerjain, ya. Oke, kelima ya. Bagaimana cara memilih robot trading yang tepat? Ya. Jadi Andrew nggak mau kecap nomor satu. Andrew berikan secara general supaya teman-teman bisa mendapatkan insight, bisa pilih sendiri lah ya. Nah satu ya teman-teman, khususnya nih trading emas ya. Trading emas itu susah loh, lebih susah daripada forex. Kenapa? Trading emas itu dia volatile sekali ya. Jadi teman-teman, satu ya, teman-teman harus memilih reputasi ya. Pilihlah reputasi software atau robot trading yang reputasinya baik. Termasuk juga developernya harus memiliki reputasi yang baik ya. Kalau investasi berkedok robot trading udah nggak usah dibahas ya, karena itu bukan robot trading, itu merupakan investasi berkedok robot trading, makanya ditindak. Jadi yang di sini yang maksud adalah reputasi dari developer dan softwarenya. Oke, teman-teman cek reputasinya, cek historinya, cek developernya, gitu kan. Nah, kedua, cek juga setelah teman-teman percaya dengan developernya, teman-teman percaya dengan softwarenya, teman-teman cek fiturnya. Ini robot bisa apa aja nih? Nah, di Profit Training ada 4 software utama. Ya, ada 4 nih. Ini fiturnya beda-beda nih. Yang pertama ada Liberty. Yang kedua ada Fastcap. Yang ketiga ada Prospers. Keempat ada Anat. Ini 4 fiturnya beda-beda nih. Ya, strateginya beda-beda gitu loh. Jadi teman-teman harus cek juga fiturnya, jangan pikir wah ada robot murah, ada robot gratis, robot di Shopee 50.000. Ya fiturnya bagaimana gitu loh. Jangan-jangan itu fitur dia cuma bisa jalan doang, cuma bisa entry doang, tapi nggak bisa manage risiko ya. Jadi jangan asal-asal komen ya, ada robot
trading di Shopee 50.000, dah robot apa itu gitu loh ya. Jadi teman-teman, satu, cek fiturnya.